Mengenali kehendak Tuhan itu ada beberapa sumber. Ya, yang pertama pasti firman Tuhan, karena itu adalah pikiran dan kehendak Tuhan sendiri yang dinyatakan kepada kita. Firman Tuhan itu sumber yang pertama dan utama. Jadi kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan sabda Tuhan, ya udah kita langsung tolak. Jadi sabda Tuhan itu sungguh-sungguh menolong kita untuk peristiwa hidup sehari-hari. Nah, yang kedua lewat ajaran gereja. Di dalam kitab suci tidak semua sudah jelas ya, sudah konkret untuk menjawab persoalan hidup zaman ini. Gereja itu didirikan untuk mengajar dan membimbing kita. Dan sebagai magisterium, gereja itu mempunyai juga kewenangan untuk mengajar serta ajarannya itu tidak salah ya. Jadi kita beruntung bahwa kita tidak hanya menafsirkan sendiri kitab suci untuk mendapatkan jawaban buat persoalan-persoalan kita zaman ini. Yang ketiga, caranya untuk mengenal kehendak Tuhan itu lewat status hidup. Untuk mengenali kehendak Tuhan itu tidak mungkin Tuhan membuat kita itu menjauh dari panggilan kita yang utama. Lewat status hidup kita, kadang-kadang kita itu bisa masuk ke tempat-tempat yang para imam dan para religius itu nggak bisa masuk. Misalnya di tempat kerja, ya, dimana mungkin orang-orang itu kering tapi nggak tahu harus apa. Nah, ketika kita tahu bahwa kita memiliki Yesus, ya, di situ kita bisa berbagi. Nah, yang keempat, di situ melalui tanda-tanda lahiriah. Yang tanda-tanda lahiriah itu seperti ini, misalnya peristiwa di sekitar kita. Yang kedua, misalnya ada hambatan-hambatan. Kita juga bisa mulai lebih peka. Apakah ini cara Tuhan untuk berbicara pada saya, bahwa saya tidak perlu melakukan hal tersebut?